Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu dalam hidup kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk dapat semakin mengenal dan mencintainya secara mendalam. Dengan pengantara Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menggambarkan atau mengisahkan pandangan para murid Yesus terkait pengenalan akan dirinya. Jawaban yang diberikan para murid berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Masih ada jawaban lagi dari Petrus terkait siapa Yesus itu. Petrus dengan tegas menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam arti ini adalah bahwa Yesus sebagai Putra Allah akan menyelamatkan manusia dengan cara sungguh luar biasa. Dalam hidupnya, Yesus harus menanggung banyak penderitaan, mengalami penolakan, lalu dibunuh, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Yesus sangat tegas menyatakan hal tersebut, namun nampak-nampaknya Petrus yang dengan lantang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias belumlah paham sepenuhnya. Ia ragu mengenai apakah yang dimaksud dengan Mesias yang sesungguhnya itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentunya juga memiliki pandangan masing-masing tentang Yesus dalam hidup kita. Tak bisa kita tolak, Yesus itu memang sungguh-sungguh Mesias dalam hidup kita. Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita. Kita sebagai pengikut-pengikutnya harus sungguh meyakini itu. Terkadang kita pun juga sama seperti Petrus yang ragu dan belum memahami Yesus secara mendalam. Maka dari itu, marilah kita mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dengan berani untuk melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus mau untuk menderita dalam hidup secara nyata. Semoga Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu dalam hidup kami. Semoga dalam keseharian hidup kami,
kami semakin memahami dan mengenal Yesus Putramu, dengan mau setia mengikutinya dan berani untuk menderita dalam hidup ini. Dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.